dari Kelompok 1 Kelas 31 D3 Khusus Akuntansi Alih Program 2017 PKN Start. Kali ini kita akan membahas seputar sejarah korupsi dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kita akan bagi ke 3 segmen. Segmen pertama tentang definisi korupsi itu sendiri. Segmen kedua tentang sejarah korupsi di Indonesia. Dan segmen yang ketiga tentang sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Pertama, apa sih definisi korupsi itu? Menurut berbagai bahasa, definisi korupsi itu berarti busuk, Buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, dan sebagainya. Intinya, korupsi itu amoral. Bentuknya bisa suap-menyuap, penggelapan uang, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara, pencucian uang, pemerasan, dan sebagainya. Pokoknya yang jelek-jelek deh. Lanjut ke segmen 2, tentang sejarah korupsi. Korupsi di Indonesia bisa dibagi ke 4 fase atau zaman. Fase pertama, fase kerajaan. Fase kedua, fase penjajahan. Fase ketiga, fase kemerdekaan. Fase keempat, fase modern atau saat ini. Fase pertama, zaman kerajaan dulu ada yang namanya upeti atau pajak. Dalam penarikan upeti tersebut oleh petugas, banyak yang digelapkan. Upetinya tidak sampai ke kerajaan. Fase kedua, saat penjajahan dulu, banyak tokoh lokal yang dijadikan badut politik oleh penjajah. Mereka dipekerjakan untuk memanen upeti dari rakyat. Hal tersebut menjadikan orang Indonesia tak segan menindas bangsanya sendiri. Fase ketiga. Selepas meraih kemerdekaan, Indonesia gencar-gencarnya melakukan pembangunan negara. Para pejabat-pejabat dan penyelenggara negara mulai mencari keuntungan dari proyek tersebut dengan cara yang tidak benar. Fase keempat, di era reformasi, semua penyelenggara negara telah terjangkit virus korupsi. Mau itu bawahan, mau itu pimpinan, mau itu pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, semuanya telah terjangkit virus korupsi ini. Segala proyek dikorupsi. Contohnya, proyek pembangunan gedung-gedung, pengadaan KTP, pengadaan alat kesehatan, bahkan Al-Quran pun ikut dikorupsi. Lanjut ke segmen ketiga, yaitu sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Banyak lembaga yang telah didirikan khusus guna memerangi korupsi. Jika dibuat timeline, lembaga-lembaga tersebut diantaranya 1. Paran Kotrar 2. Tim Pemberantasan Korupsi 3. Komisi 4 4. Operasi Tertib 5. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara 6. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan yang ketujuh, Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang pertama yaitu Paran atau Panitia Retooling Aparatur Negara, yang kemudian diganti namanya jadi Kotrar, Komando Tertinggi Aparatur Revolusi, di sekitar tahun 1963. Namun, ternyata pemerintah pada waktu itu setengah hati menjalankannya. Sejarah kemudian mencatat pemberantasan korupsi pada masa itu akhirnya mengalami stagnasi. Kedua, yaitu TPK atau Tim Pemberantasan Korupsi di tahun 1970. TPK dipimpin oleh seorang jaksa agung. Namun, mahasiswa dan pelajar banyak yang melakukan unjuk rasa, memprotes ketidakseriusan TPK dalam bekerja. Ketiga, yaitu Komite 4 yang diisi oleh tokoh senior yang dianggap bersih dan berwibawa, yaitu Profesor Johannes, Kasimo, Wilopo, dan A. Cokro Aminoto. Namun sayangnya, komite ini hanya macan ompong karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamina tidak direspon oleh pemerintah. Keempat, Opstip atau Operasi Tertib, dipimpin oleh Laksamana Sudomo. Bukannya memberantas korupsi, malah terjadi konflik dengan Jenderal Nasution terkait perbedaan pendapat di antara keduanya.
Seiring berjalannya waktu, Opsti pun hilang tanpa bekas. Kelima dan keenam ada KPKPN atau Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan TGPTPK atau Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di tengah semangat anggota tim melalui Judicial Review MA, akhirnya lembaga tersebut dibubarkan. Dan yang terakhir adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Didirikan tahun 2002 melalui Undang-Undang 30 tahun 2002. Sampai dengan sekarang, lembaga tersebut masih eksis dan bekerja dengan baik dalam memberantas korupsi. Semoga kedepannya KPK semakin kompak, semakin kuat, dan semakin berani dalam memberantas korupsi. Untuk Indonesia yang lebih baik. Sekian dari kami. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami dari Kelompok 1. Saya Agus, saya Arif, saya Dian, Saya Edu. Saya Haryo. saya Indan, Saya Mahdi. Saya Nanda. Saya Satrio. Dan saya Yulianto. Ayo spon-bon, buah kecapi. Cukup sekian dan terima kasih. Korupsi fight. Inspiring. Bagaimana nih materinya? Meskipun materinya banyak, Ibu berharap kalian masih tetap bisa fokus dan semangat ya. Jangan lupa ikuti sesi tanya jawab bersama wali kelas dan menjawab pertanyaan di lembar penugasan yang sudah diberikan.